Selamat siang untuk Menir Ahmad serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai perkembangan film pada masa Hindia Belanda. Di sini saya Bimo Yustiawan selaku anggota. Saya Kifan Arenda selaku anggota juga. Saya Muhammad Yusuf Sultani sebagai anggota juga. Dan saya Putut Raffi Zain. Sebagai pembukaan, eh, pada saat itu masyarakat di Hindia Belanda mulai mengenal film. Meskipun film pada saat itu bukanlah film seperti yang kita kenal saat ini. Pada saat itu lebih kepada pertunjukan secara langsung atau bisa dibilang adalah pertunjukan drama yang juga dikenal saat itu sebagai gambar hidup. Lalu menurut buku sejarah film dari Misbah, masyarakat saat itu juga menyebutnya dengan tonel Melayu atau pertunjukan drama Melayu serta komedi Istanbul. Komedi di sini bukan berarti komedi lawakan seperti yang kita kenal saat ini, tetapi komedi di sini eh, mengacu kepada sebuah pertunjukan drama atau pertunjukan teater secara langsung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masyarakat di Hindia Belanda mulai mengenal pertunjukan gambar hidup atau yang kita kenal sekarang sebagai film pertama kali pada tanggal 5 Desember 1900 ketika diadakannya sebuah pertunjukan di rumah Tuan Schwarz di daerah Tanah Abang, Kebon Jaya. Pada periode ini, film-film yang diproduksi di Indonesia biasanya diproduksi oleh perusahaan Belanda dan berisi mengenai kehidupan di Indonesia dari sudut pandang Belanda. Rumah Tuan Schwarz, yang nantinya akan menjadi The Royal Bioskop, difungsikan akan menjadi sebuah gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan semacam ini kemudian akan dikenal dengan nama bioskop. Sejak dibukanya gedung bioskop pertama ini, maka dalam waktu beberapa tahun kemudian bermunculan gedung-gedung bioskop baru di daerah Batavia dan Surabaya. Next. Ordonansi Bioskop. Pada tahun 1910, kemunculan film-film dokumenter tentang Hindia Belanda ditujukan kepada masyarakat Belanda agar mengetahui wilayah jajahnya. 6 tahun kemudian, tepatnya 1916, muncul Ordonansi Bioskop. Ordonansi Bioskop berfungsi untuk mengawasi film-film yang sedang ditayangkan. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial mulai menyadari dampak buruk dari adanya film-film yang ditayangkan. Pembatasan yang dilakukan seperti membatasi usia penonton dan juga membatasi konten yang ditayangkan. Next. Lutung Kasarung. Film cerita pertama yang dibuat di Hindia Belanda adalah film Lutung Kasarung. Dibuat oleh L. Hufeldorp dan G. Krugers di Bandung pada tahun 1926 di bawah naungan Java Film Company. Film ini merupakan film cerita pertama yang dibuat di Indonesia serta menampilkan cerita rakyat daerah Priangan, Jawa Barat. Lutung Kasarung merupakan legenda masyarakat dari Parahyangan yang sering ditampilkan dalam seni pantun Sunda. Dalam buku Indonesia Punya Cerita, karya Eka Saputra, saat itu masih era film bisu dan hitam putih. Film ditayangkan di bioskop hanya berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali. Meski disutradarai oleh orang Belanda, para pemain film atau aktor dan aktrisnya diambil dari orang pribumi. Pada September 1926, harian di yang dikutip dari harian The Lokomotif menuliskan bahwa film Lutung Kasarung merupakan tonggak pertama dalam industri sinema Hindia Belanda dan patut disambut dengan penuh perhatian. Pemain film tersebut adalah orang-orang pribumi yang dipilih dengan seksama dari golongan priai yang berpendidikan. Pengambilan film Pengambilan film dilakukan di suatu tempat yang dipilih dengan cermat, kira-kira 2 kilometer sebelah barat kota Padalarang, pada 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.
Pertama kalinya film Lutung Kasarung diputar di bioskop Majestic Jalan Braga, Bandung. Next. Selanjutnya ada film Terang Bulan. Film ini disutradarai oleh Heng Nankis. Film ini menceritakan seorang karakter utama bernama Darto yang berasal dari kalangan menengah ke bawah yang jatuh cinta kepada wanita yang ia temui di sebuah acara. Wanita tersebut bernama Marta. Marta sendiri memiliki latar belakang dari keluarga menengah ke atas atau orang kaya. Karena perbedaan kelas sosial yang terjadi, maka kisah cinta Darto dan Marta tidak semulus yang mereka inginkan. Orang tua dari Marta tidak menyertui hubungan mereka karena perbedaan kelas sosial tersebut. Film ini menceritakan kisah romansa mereka dengan menggabungkan aspek romansa yang terjadi dengan aspek sosial masyarakat yang ada pada saat itu. Film ini menggabungkan aspek-aspek tersebut dengan dialog yang rapi dan juga baik, ditambahkan dengan instrumen lagu-lagu yang menjadi aspek terpenting pada film ini. Instrumen tersebut memberikan aspek yang lebih mendalam terhadap film Terang Bulan ini. Meskipun film ini kurang populer dan tidak sepopuler film-film lain, tetapi film ini jadi bukti bahwa film dapat menjadi sebuah media yang membahas isu-isu sosial dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, perkembangan film di Indonesia pada masa Hindia Belanda dimulai dengan pengimporan film-film dari Eropa dan Amerika. Selain itu, dunia perfilman juga mengalami berbagai perkembangan, dimulai dari film bisu atau silent movie hingga film yang punya suara dan dialog. Selain itu, pemerintah kolonial juga sadar bahwa film juga bisa dijadikan media propaganda. Nah, pemerintahnya juga sadar bahwa hal tersebut juga menjadi suatu ancaman bagi mereka. Sekian pembahasan mengenai perkembangan film di era Hindia Belanda dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan, kami ucapkan mohon maaf, serta kami terbuka atas kritik dan saran yang diberikan oleh Menir Ahmad serta teman-teman. Sekian dan terima kasih.